Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Rezeki setiap manusia memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya dengan rezeki yang didapat oleh 5 artis terkenal Indonesia ini. Kelima artis ini disebut-sebut kaya mendadak, bahkan ada yang tiba-tiba kaya raya karena mendapatkan warisan. Inilah kelima artis tersebut. 1. Ustadz Soulmate. Setelah ramai jadi perbincangan, Ustadz Soulmate akhirnya belak-belakan mengenai kesuksesannya yang bisa memiliki rumah mewah seharga 80 miliar rupiah di Bogor, Jawa Barat. Ustadz Soulmate mengaku berhasil membangun rumah mewah miliknya karena mendapat banyak keuntungan dari bisnis rokok dan minuman herbal. Hal tersebut disampaikannya kepada Atta Halilintar ketika sang YouTuber mengunjungi rumahnya beberapa waktu lalu. Mewakili rasa penasaran netizen, Atta pun bertanya apa usaha yang dilakukan Ustadz Soulmate hingga bisa membangun rumah semewah itu. Ini jadi pertanyaan banyak netizen. Ustadz kerjanya apa sih? Kok bisa punya rezeki unlimited gini yang luar biasa? Tanya Atta Halilintar. Mendengar pernyataan tersebut, Ustadz Soulmate awalnya tak langsung menjawab. Namun akhirnya ia bercerita bahwa kehidupannya dulu begitu sulit, tidak seperti sekarang. Sambil terus berdakwah, Ustadz Soulmate mengaku mulai memperluas jaringan dengan para pengusaha. Dari para pengusaha itulah ia banyak belajar soal bisnis. Ustadz Soulmate mengaku ketika berdakwah dirinya sering bertemu dengan para bos, pejabat, dan pengusaha. Setelah saling mengenal, ia pun mengakrabkan diri dengan mereka. Gue berguru sama mereka, sekarang gue punya bisnis, mulai dari properti, mobil, rokok, kopi, sampai susu almond, terangnya. Seperti dilansir dari fifa.co.id 18 Februari 2024, sebelumnya Ustadz Soulmate sempat jadi perhatian publik saat ia mengeluhkan kesulitan membayar tagihan listrik rumahnya. Kini kehidupan Ustadz Soulmate justru menjadi kaya raya. Ia pun sempat beberapa kali memamerkan rumah mewah dan koleksi kendaraan mahalnya kepada publik yang diakuinya sebagai hasil dari bisnis dan pekerjaannya sebagai pendakwah. Dr. Richard Lee pun tertarik mengundang Ustadz Soulmate untuk mengisi acara pengajian di klinik kecantikannya. Menariknya, mendengar tawaran dari Dr. Richard Lee, Ustadz Soulmate malah menanyakan tarif. Kalau saya ingin mendatangkan Pak Ustadz melalui I.O, siapin dana berapa nih? Misalnya di klinik saya nih, saya ingin bikin acara puasa, tanya Dr. Richard Lee. Kemudian Ustadz Soulmate malah bertanya balik tentang honor yang disiapkan untuknya. Bahkan Ustadz Soulmate juga menyinggung kalau seorang Richard Lee pasti tidak akan memberikan honor yang kecil untuknya. Balik lagi saya tanya, dokter punya berapa yang disiapkan? Saya akan husnuzon kepada Dr. Richard. Sekelas dokter nggak mungkin main-main amplopnya, sindir Ustadz Soulmate. Melihat respon Ustadz Soulmate yang sepertinya begitu perhitungan soal honornya sebagai pengisi acara, Richard Lee akhirnya menawarkan bayaran sebesar 50 juta rupiah untuk sekali mengisi acara. Ustadz Soulmate mengaku sebenarnya ia tidak mengutamakan tarif yang mahal untuk berdakwah. Saya ini dalam urusan dakwah tidak semata-mata melihat itu tarif. Ada banyak hal yang lebih mahal dari sekedar uang, persahabatan, kolega, rekan, saudara, koneksi. Jelasnya. 2. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kini diakui sebagai salah satu artis yang paling kaya raya di Indonesia. Selain dikenal memiliki banyak bisnis yang merajalela, Raffi Ahmad juga dikenal sebagai YouTuber kondang dengan video yang selalu jadi trending topik. Kekayaan Raffi Ahmad ditaksir mencapai 100 miliar rupiah. Tak heran jika ia memiliki banyak koleksi mobil mewah hingga bisa liburan keliling dunia. Seperti dilansir dari kumparan.com 16 Agustus 2020, Raffi Ahmad diketahui bukan terlahir dari keluarga kaya raya. Kondisi ekonomi keluarganya bahkan sempat terpuruk ketika Raffi duduk di bangku SMP. Ayahnya harus kehilangan pekerjaan dan menganggur tanpa penghasilan. Kondisi keluarganya semakin terpuruk ketika sang ayah tutup usia dan meninggalkan keluarganya dengan ekonomi yang rendah. Raffi Ahmad pun harus berjuang keras, mulai dari menjadi model hingga aktor untuk membantu perekonomian keluarganya. Sayang, saat sedang menikmati kesuksesannya, Raffi Ahmad kembali terpuruk ketika di tahun 2013 ia ditangkap BNN karena menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Setelah ditangkap, Raffi Ahmad sama sekali tak punya uang. Ia sampai harus menjual motornya untuk bertahan hidup dan sempat berhutang. Namun setelah itu, Raffi berhasil bangkit dari keterpurukan. Kini hidupnya lebih sukses daripada sebelumnya. Karirnya juga semakin meroket dan bisnis yang digelutinya juga semakin banyak.
Namun seperti dilansir dari suara.com 3 Februari 2024, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang meniupnya. Beberapa waktu lalu, Raffi Ahmad dituding melakukan pencucian uang oleh Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau NCW, Hanifah Sutrisna. Hanifah menegaskan bahwa Raffi Ahmad bisa bangkit dan mendadak kaya raya karena uangnya sebenarnya adalah milik para terduga korupsi yang dititipkan kepadanya. Kami sudah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad. Nilainya fantastis, diduga ada sebanyak ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad ini, yang merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi, ungkap Hanifah Sutrisna. Meski begitu, netizen banyak yang tidak percaya dengan tudingan tersebut. Netizen tetap yakin kalau seluruh kekayaan Raffi Ahmad merupakan hasil kerja kerasnya sejak remaja. Selain itu, sang istri Nagita Slavina juga bukan berasal dari keluarga biasa. 3. Denny Cagur. Usai melaporkan harta kekayaannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, jumlah kekayaan Denny Cagur diketahui mencapai 68,47 miliar rupiah dan tidak memiliki hutang sepeser pun. Seperti dilansir dari detik.com 14 November 2024, harta kekayaan Denny Cagur terdiri atas tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak, kas setara kas, dan harta lainnya. Selain itu, Denny Cagur juga diketahui memiliki harta bergerak lainnya senilai 4,6 miliar rupiah, kas dan setara kas 3,9 miliar rupiah, dan harta lainnya 100 juta rupiah. Bukan hanya itu, Denny Cagur juga memiliki rumah mewah dengan fasilitas lengkap layaknya hotel. Rumah mewah yang terletak di Pejaten, Jakarta Selatan itu harganya ditaksir mencapai 15 miliar rupiah. Sebelum sukses seperti sekarang, Denny Cagur juga mengaku kalau dirinya sempat mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Rupanya ada keajaiban yang dialaminya sehingga nasibnya berubah menjadi kaya raya. Fakta tersebut diungkapkan oleh Denny Cagur di kanal YouTube Rans Entertainment pada Rabu 15 April 2020. Awalnya Raffi Ahmad bertanya tentang rezeki mendadak yang pernah didapatkan Denny Cagur pada tahun 2007 silam. Saat itu, sisa uang Denny Cagur hanya sebesar 1,2 juta rupiah. Di saat yang sama, ia diminta menjadi bintang tamu di acara Deal or No Deal yang dipandu Tantowi Yahya. Sebelum berangkat, Denny sempat meminta sang istri Santi untuk mendoakannya agar mendapatkan hasil yang terbaik. Sebelum syuting, Denny Cagur menyempatkan diri untuk ke masjid. Dari 1,2 juta itu, gue ambil 1 juta, gue sisain 200 ribu. Pas keluar yang gue cari masjid, mau gue sedekahin uang 1 juta ini. Semoga Allah membukakan rezeki gue, ungkapnya. Tak disangka, doa Denny Cagur dan sang istri langsung terjawab. Dari acara tersebut, Denny berhasil mendapatkan uang sebesar 250 juta rupiah. Detik itu, hari itu dibayar kontan sama Allah. Kekuatan sedekah, gue udah ngerasain sendiri. Lanjut Denny Cagur. 4. Ray Utami. Ray Utami sempat menghebohkan publik setelah membeli mobil milik salah satu pengikutnya di TikTok dengan harga 2 kali lipat. Awalnya ada seorang pengikut akun TikToknya yang ingin menjual mobilnya seharga 100 juta rupiah lantaran membutuhkan biaya untuk pengobatan orang tuanya. Ternyata Ray Utami justru membeli mobil tersebut dengan harga 200 juta rupiah. Seperti dilansir dari insetlife.com 29 Agustus 2023, berdasarkan hasil survei Cidem International Research, Ray Utami dan suaminya Pablo Benua berada di posisi pertama yang memiliki harta kekayaan mencapai 4,7 triliun rupiah. Konon kabarnya sumber-sumber harta kekayaan Ray Utami dan Pablo Benua berasal dari bisnis air mineral bernama PT Putra Benua yang didirikan pada tahun 2009 silam. Selain itu, keduanya juga menjalankan bisnis konstruksi bernama Benua Jaya Konstruksi dan perusahaan Arya LPD di Highland. Ray Utami dan Pablo Benua juga mendapatkan kekayaan dari bisnis otomotif dan endorsement. Kanal YouTube-nya Ray-Ban Entertainment yang memiliki 433.000 subscribers juga menjadi sumber penghasilan Ray Utami dan Pablo Benua. Nama Ray Utami dan Pablo Benua pun langsung menuai kontroversi karena mendadak muncul dalam daftar artis terkaya di Indonesia. Kekayaannya bahkan disebut-sebut mengalahkan Raffi Ahmad. Namun entah mengapa, publik banyak yang curiga kalau itu hanyalah rekayasa. Ray Utami pun mendadak jadi bahan perbincangan usai dinobatkan sebagai artis terkaya di Indonesia pada tahun 2024. Jumlah harta kekayaan Ray Utami ditaksir mencapai 6,3 triliun rupiah, mengalahkan Raffi Ahmad, Agnes Mo, dan Ayu Ting Ting.
Ray Utami sendiri diketahui memiliki beberapa sumber kekayaan. Di antaranya punya brand skincare bernama Caritis Beauty, memiliki beauty lounge yang tersebar di 24 lokasi di berbagai daerah di Indonesia, serta harta berupa rumah, mobil, dan aset-aset lain. 5. Roro Fitria. Mendengar nama Roro Fitria, ada hal menarik untuk dibahas, yakni tentang harta kekayaannya. Seperti dilansir dari tribunnews.com 21 September 2022, harta kekayaan Roro Fitria dikabarkan berasal dari warisan berupa gunung. Hal tersebut membuat Hotman Paris terhenyak. Roro Fitria pun mengungkapkan bahwa harta kekayaannya berasal dari warisan kedua orang tuanya. Roro Fitria sendiri mendapatkan jatah warisannya sebesar 750 miliar rupiah yang terdiri dari harta bergerak maupun harta tak bergerak. Hotman Paris semakin terkejut setelah melihat koleksi berlian yang dibawa Roro Fitria, di mana harga satu set berlian tersebut ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Roro Fitria mengaku pendapatannya sebagai artis hanya digunakan untuk shopping saja. Menurut Roro, pendapatan terbesarnya justru dari bunga deposit di bank. Roro juga mengaku kalau ayahnya merupakan keturunan Raja Yogyakarta keempat, sedangkan ibunya berasal dari Kalimantan. Menurut Roro, ibunya mendapat warisan cukup besar usai menjual gunung di Kalimantan. Dengar-dengar warisan yang tadi itu ada gunung juga. Benar nggak sih katanya dapat warisan gunung? Tanya Lolita Agustin. Iya, sebenarnya itu adalah suatu areal perbukitan. Cuma pas di salah satu talk show di televisi, karena harus jawab cepat, jadi yang ada di pikiran Roro itu adalah gunung, padahal perbukitan, ungkapnya. Perbukitan itu apa ada areal tambang berlian, tambang emas, atau apa? Tanya Hotman Paris. Kalau untuk di research lebih dalam sih belum tahu. Jadi setahu saya masih berupa tanah perbukitan gitu. Yo, Roro.